Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم هكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمؤها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Angkat tangan semuanya, kita berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa duril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bareng semuanya. Allah, buka suaranya. Allah Allah. Wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari
وعلى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا الله الله واغفر يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لله من منكسين إنسان من سكرين خير البرية من قرب ومن أجل يا ربي الله 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 lindungilah diri kami dari ujian dan bencana virus corona itu namanya ya Rabbi bil Mustafa awas hidup di dunia luas dunia sedang berias banyak iman yang lepas ya Rabbi bil Mustafa وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Yang terhormat yang sama-sama kita hormati, diantaranya ada Abah Ndai Haji Mundin, ada Al-Ustaz Muhammad Tahir, ada Ustaz Haji Karyoto, ada Al-Ustaz Bapak Encep Hambali, ada Al-Ustaz Imam Mursyid apa Mursyid ini? Imam Mursyid Al-Ustaz Imam dan Senior Al-Fakir di Ikatan Dai Muda Kota Bekasi, Al-Ustaz Muhammad Tasrid, ada Al-Ustaz Abdul Halim dan jajaran Masjid Jami Al-Huda, segenap para jamaah, hadirin hadirat, adik-adik yang ganteng semua, yang cantik-cantik semua. Mudah-mudahan langkah kaki kita Allah berikan ganjaran pahala yang setimpal adanya. Amin Allahumma ya Rabbal. Dek, diam dulu ya, dijawab yang kompak semua. Ibu-ibu juga dijawab. Pertanyaan saya sederhana malam ini, karena dibatasi maksimal jam 10 kata Mang RT ya. Terusus beliau jajaran panitia ya, Mang RT Mahmudin Jainuddin dan jajarannya. Mudah-mudahan beliau dan jajaran panitia Allah berikan pahala yang berlipat-lipat, rezekinya makin tambah insya. Amin Allahumma ya Rabbal. Tolong dijawab pertanyaan saya sederhana, karena jam 10 maksimal setengah 11 saya harus berangkat ke Citerep. Ada acara lagi di sana di Purok, Majelis Taklim Purok. Jadi saya harus silaturahmi, karena baliknya sampai rumah subuh, ba'da duha saya baru tidur.
Karena saya diajarin sama guru belajar ilmu kalem, ilmu kampret, begitu Haji. Jadi Ustadz saya belajar ilmu kalem, ilmu kampret. Artinya apa Ustadz? Jadilah pribadi yang pandai menolong asal jangan jadi copet. Insya amin Allahumma ya Rabbal. Jamaah hadirin hadirat yang Allah muliakan. Pertanyaan saya sederhana semua, sehat semuanya? Yang jawab 5 orang sehat semuanya. Kenapa pertanyaan saya sederhana, nanya kabar doang deh Haji? Kenapa pertanyaan saya sederhana akan hal itu? Karena menjadi dilema bagi diri kita semua saat ini hingga detik ini. Serba salah pribadi kita. Mau ke masjid takut, bener, bener. Mau berjamaah ke musola takut. Mau ke majlis yang remaja takut. Dilema silih berganti, tak henti-hentinya bagi kita semuanya. Apalagi saat ini kita rasain PPKM, PPKM sama ayam geprek kagak jauh beda. Kalau adik-adik beli ayam geprek, tahu ayam geprek deh? Ayam geprek sambalnya pedas apa manis? Pedas. Itu ayam geprek kan pedas sambalnya ya. Ada nggak tingkatan pedasnya? Ada nggak level pedasnya? Ayam geprek. Akhirnya ikut-ikutan juga PPKM ada levelnya. Level 1, 2, 3 sampai. Ini harusnya luar biasa pedasnya Mang RT. Jadi kalau lempengan nih malam ada satpol PP gentayangan, ada intelijen ngawasi kegiatan malam ini. Kalau ada yang dipanggil sama aparat yang bertanggung jawab, kita serahkan sama Mang RT. Kita mau ngopi, Mang RT silakan ditarik nggak Bang apa. Apalagi saya udah ada kopi pahit, udah betah aja di sini. Insya Allah. Tapi semuanya insya Allah aman, amin. Nyaman, amin. Insya Allah sehat walafiat. Kenapa saya bilang sehat walafiat? Nabi yang janji, Nabi yang bilang salah satunya momentum orang mau panjang umur, orang mau sehat walafiat, jangan cicing baik di rumah. Tahu cicing? Tahu cicing? Apa nantinya? Bukan cacingan Paul. Berdiam baik di rumah kan berabe. Kalau diam baik di rumah berabe. Haji, saya mohon maaf 2007-2008 nasihat orang Batak saya pakai ngajar di mana aja. Apa kata orang Batak begini bahasanya Bang? Ustadz ala pendatang dahulu apa ya? Pala gular na ala pendatang pala bisa mergaul dot ala. Lu ngapa ngerti? Tawa-tawa ngerti nggak lu? Lu dengerin aja lu. Pala ibadenggan tu alak-alak dengan tuniba. Pala jat perangai ini batu alak-alak jat perangai na tuniba. Iya ini salonnya ini kudunya 3 gue makai ini Bang. Biasa saya duet mau udah storing 3 kali storing dapat piring nih kayaknya. Tes enakan itu Bang kayaknya Bang. Enakan itu aja gitu, itu aja enakan. Kita kan tes oh ini aja dah. Iya udah. Saya ngikutin Komalu di belakang layar ya. Iya. Kembali ke laptop ya deh ya. Tadi saya ngomong bahasa Mandailing. Ini ngomong-ngomong bocah pada tawa, ono yang belakang bapak-bapak pada melotot. Lu ngerti apa kagak? Kagak. Salah ente terjemahannya di bawah. Begini Ustaz.
Pertama, tiada lain tiada bukan tujuan al-fakir sama abang sama temen ini silaturahmi. Karena Nabi yang bilang orang yang mau panjang umur, sehat walafiat, rezekinya tambah, fal yasir rahimah. Betul, betul. Ciptakan suasana saling silaturahmi. Alhamdulillah. Orang kalau silaturahmi berkah segalanya, dipelihara kesehatannya, amin. Dijaga dari musibahnya, insya Allah rezekinya banyak, amin. Ditambah banyak, insya Allah berkah, amin. Ya Allah, ya Rabbal, ya Allah. Dilema bagi kita PPKM, ya Ustadz, ya Ustadz Tasrif, ya. Dulu bukan PPKM Ustadz yang dihaji, ya. Dulu bukan PPKM, namanya Mang RT, PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Pas ujung-ujung datang virus berikutnya yang dahsyat, katanya dari negeri India, kampungan Sahrukan, temannya Mang RT Mahmudin Jailuddin. Mang RT kenal sama Sahrukan. Masalahnya Sahrukan gak kenal sama beliau. Ini virus sangat dahsyat. Saking dahsyatnya Bu, ini virus kalau ibu ngelihat laki-laki, apalagi laki orang, ya Allah, terlena gak lama mati katanya. Yang remaja putra melihat itu, remaja putri melihat sejenak, spontan jatuh, dia terlena, dia mati. Delta nama virusnya. Itu nama perumahan Paul, Delta Emas. PPKM silih berganti, sudah naik level 4. Apa sih PPKM Mang RT, singkatan saya lupa dah. PPKM apa sih? Program pembatasan kegiatan masyarakat. Bener, bener. Hampir-hampir kemarin Idul Adha gagal, bener. Orang mau motong korban hampir-hampir gagal, betul. Bagus saya khutbah Idul Adha jadi. Kalau nggak jadi berabe, orang rumah nanyain. Ya Allah, baru PPKM, ujung-ujungnya kan PPKM yang kedua. Apa PPKM yang kedua? Coba tanya anak muda, tanya bapak, tanya ibu. Akhirnya orang, mohon maaf, PPKM yang kedua palanya pusing, kantongnya menipis. Bener? Bener? Kerja di PHK, bener? Yang diperpanjang kerjanya dipotong 50%. Betul? Ya Allah, akhirnya serba salah. Laki betah di rumah karena PPKM. Akhirnya yang repot, yang berabe, emak-emaknya, kaum ibu yang pada gerutuan. Bu, sehat Bu? Ya Allah. Itu ibu-ibu ada 5 orang apa 50 orang sih kelihatan dari sini. Orang lampunya remang-remang. Ya Allah. Bu, sehat Bu? Bu, tolong dijawab Bu. Yang paling doyan ngaji ibu-ibu apa bapak-bapak Bu? Yang paling doyan ngaji ibu-ibu apa bapak-bapak? Ngaji setiap hari ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Betul ya Bu? Sampai seragam tiap hari gak pernah. Itu keneh gantian tiap hari. Betul, ada jadwal pakai seragam ya Bu. Betul Bu? Yang bayarin siapa Bu? Oh, yang bayarin siapa? Ini. Ya Allah ya Rabb. Nggak apa-apa, insya Allah ini ibu-ibu sini solehat semuanya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Akhirnya ada sekelompok ibu-ibu minta pendapat bagaimana solusinya kepada lurah. Lurah, saya minta tolong, ini bagaimana solusi yang terbaik. Anak saya di PHK, suami saya di PHK. Akhirnya mohon maaf, anak betah di rumah, sang suami pun makin betah di rumah. Yang tadinya mohon maaf outputnya sedikit berkurang, ternyata
input sama outputnya, lebih banyak outputnya daripada inputnya. Pengeluarannya lebih dahsyat banyak ya daripada pemasukannya. Bener, bener. Akhirnya curhatan ibu-ibu sama Pak Lurah, saya minta tolong bagaimana Pak Lurah solusinya. Sampaikan kepada wali kota, sampaikan kepada gubernur, sampaikan juga sampai ke presiden. Emang kenapa sih Bu? Ibu pada gerutuan aja. Emang Pak Lurah nggak ngerasa suami saya betah sekarang di rumah jarang keluar. Akhirnya saya tiap hari masuk angin, dikit-dikit mandi mulu. Wah, berabe. Dikit-dikit mandi mulu Bu, ya Bu ya. Akhirnya sampo pada habis, sabun pada habis, ujung-ujungnya kan boros. Bener deh, bener. Akhirnya kata sang suami kepada ibunya, istrinya, Bu, ibu boleh keluar, tapi maaf keluarnya harus di dalam. Ternyata bulan berikutnya ibunya periksa ke klinik. Alhamdulillah sang suami dalam keadaan negatif, istrinya positif. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Ya kan rezeki ya Bu. Alhamdulillah. Akhirnya mohon maaf, orang pada puyeng 7 keliling keadaan saat ini. Kematian silih berganti, tidak pernah henti, bener. Sama Mang RT yang meninggal sama di sini banyak nggak? Banyak nggak? Tiap hari orang meninggal silih berganti. Yang tua mati, anak-anak mati, bahkan yang masih dalam perut kandungan lahir mati. Kata Ustadz, alhamdulillah gue banyak borongan tahlil. Ya Allah ya Rabb, tabarakallah. Padahal baru dengar suara burung tutit, 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 tutit. Pak RT bilangin sama Ustadz, Ustadz mohon izin, besok jangan kemana-mana. Emang apa Mang RT? Besok ada yang meninggal. Emang Ustadz nggak tahu lah itu ada burung tutit, tutit. Oh kalau begitu mah siap Mang RT, kata Bang Ustadz. Bang Ustadz ngabarin lagi sama Pak Amil yang suka mandiin mayit, Mil besok jangan kemana-mana ya. Emang apa Ustadz? Lah besok ada borongan mandiin orang meninggal. Tawa aja Ustadz, lah tadi gua kata saya. Akhirnya dari Pak Amil bilangin sama rombongan anak muda, hei tong besok jangan lupa kumpulkan teman-teman kalian, bikin kelompok ngajiin Al-Quran 7 hari 7 malam. Kan lumayan. Kata anak muda, siap Pak Amil. Ternyata tidak cukup sebatas anak muda. Sampai juga berita ini sama orang yang suka galih kubur. Disampaikan sama siapa, adik-adik remaja, Bang besok mohon maaf siapkan 3 orang 4 orang. Emang ngapain toh? Besok jangan lupa, jangan kemana-mana, udah tungguin di pemakaman. Besok ada yang meninggal, butuh gali kubur, abang aja yang gali. Nggak beres kalau begitu mah. Ternyata besok pagi selesai sholat subuh berjamaah. Iya kan? Santai sejenak sambil ngopi, sambil sarapan. Masuk, tidak lama kemudian sholat zuhur. Selesai sholat zuhur ada berita duka cita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata yang meninggal bapaknya Ustadz Pisan. Ya Allah ya Rabb, tabarakallah. Akhirnya orang pada pusing Pak adanya PPKM. Benar ya Bang? Betul ya Bang? Silih berganti ya orang. Pusing kepalanya. Apalagi mohon maaf 2 keluh kesah orang tambah pusing kepalanya dengan 2 kejatuhan Ustaz. Dengan 2 apa? 2 kejatuhan dalam diri seseorang. Yang pertama anak muda palanya bakal pusing, subhanallah tabarakallah. Kalau sudah jatuh dia, jatuh apa? Jatuh cinta namanya. Ternyata bapak ibu sama bisa pusing 7 keliling. Sampai minum puyer bintang 7. Ternyata 7 hari 7 malam enggak pernah sembuh. Ujung-ujungnya mati juga pada jam 7. Apalagi kalau sudah masuk jatuh
jatuh tempo bayar cicilan, ya jatuh kredit, apalagi debt collector udah nyampe ke rumah, kan tambah jatuh, tambah pusing. Ini sang suami pemasukan nggak ada. Subhanallah, tabarakallah. Ujung-ujungnya bakal terjadi PPKM yang ketiga. Apa PPKM yang ketiga? Pelan-pelan kita mati. Bener, pelan-pelan kita. Kematian nggak ada yang tahu. Bisa saya belakangan, jamaah duluan. Bener ya dek? Betul nggak dek? Atau sebaliknya, saya belakangan, jamaah mah duluan. Sama ya Allah ya Rabb. Tapi yakin Pak, jamaah hadirin hadirat yang Allah muliakan, hadirnya pada malam ini di acara yang mulia dalam rangka santunan yatim, mudah-mudahan menjadi bentuk ikhtiar bagi kita. Kalau dalam prokes ada 3M, yang pertama sebelum 5M sekarang. Kemarin memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan. Benar. Dalam tarbiyah Islam pun demikian, 3M yang sama. Memperbaiki kadar imanmu, memperbaiki kadar ilmumu. Maka yang ketiga, memperbaiki kadar amalmu. Yang ketiga, pada malam ini kita bahas tentang memperbaiki kadar amal, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bicara tentang yatim, bicara tentang santunan yatim, hampir tiap tahun kita dengar. Apalagi masuk bulan Muharram. Bulan Muharram ini salah satu yang 4 bulan Allah muliakan, Allah agungkan. Kalau yang ketiga berentetan berdampingan masuk yang namanya bulan Rajab, Sa'ban, terus Ramadan. Berdampingan 3 bulan ini. 1 bulan yang tidak berdampingan, yaitu bulan Muharram. Dalam tarbiyah sirrul anbiya, sejarah bagaimana para nabi, hampir 70-80% nabi, momentum bagaimana cerita masuk bulan Muharram. Bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman 1 kesalahan Nabiullah Adam karena makan buah. Bu, itu Nabi Adam salahnya cuma 1, gara-gara deketin pohon buah. Kemudian buahnya dimakan, dikeluarin. Itu Nabi Adam. Nabi Adam dikeluarin Bu dari surga, cuma 1 kesalahannya. Nah ini pertanyaannya, kita salahnya cuma 1 apa banyak? 1 apa banyak? Nah, kita salahnya banyak, dosanya numpuk, pengen masuk. Ya Allah ya Rabb, tabarakallah. Istighfar Nabiullah Adam alaihissalam, bahkan momentumnya salah satu sunnah yang ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, istaghfiru rabbakum, memperbanyak bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Perbanyak istighfar. Dek, tahu sejarah Nabi? Siapa Nabi yang dimakan nama ikan nun? Nabi apa? Nabi apa? Woi, Nabi apa? Nabi Yunus apa Nabi Nuh? Nabi Yunus. Istighfar beliau Nabiullah Yunus alaihissalam, sujud dalam perut ikan, dia baca apa doanya, apa zikirnya, apa istighfarnya? Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni. Ya Allah, perbanyak bacaan ini. Ternyata perut ikan mules, akhirnya muntah, itu keluar Nabi Yunus.
Kalau pada saat itu di laut ada klinik laku kali ya. Mual-mual itu. Ya Allah ya Allah. Pun demikian salah satu sunnah yang ditekan ketika masuk bulan Muharram. Ini pelajaran penting bagi kita. Terlebih orang yang dilapangkan kadar rezekinya. Manusia adalah makhluk sosial, betul? Makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lainnya, betul? Maka kembali ke Al-Quran barometernya. Dek, adek tahu gajah? Tahu gajah, dek? Dijawab, gajah kecil besar. Gajah kecil besar. Gajah besar dicari orang, diburu orang, bahkan nyaris dijual orang itu gajah. Karena gajah punya ciri khas khusus, mahal dengan apanya? Dengan gadingnya. Ada tahu badak? Tahu badak? Badak dicari orang, diburu orang, bahkan nyaris dijual orang itu badak. Karena badak punya karakter khusus, mahal itu badak. Karena apanya? Culaknya. Ada rusa dicari orang, diburu orang, bahkan nyaris dijual itu rusa. Karena rusa punya karakter khusus, mahal itu rusa. Karena apanya? Karena tanduknya. Pun demikian. Kita gantian aja tuh sama gue tuh kalau begitu. Gue udah keringetan ini. Ya Allah ya Rabb tabarak. Sama orang hidup pun demikian, barometernya iman. Iman barometernya. Kalau hari ini ujian, mohon maaf, sampai saat ini sudah masuk yang namanya COVID-19 atau corona kolor dari Cina, bener? Sudah berapa tahun ini, dek? Sudah masuk tahun kedua, bener? Corona udah masuk tahun kedua, kong. Bahkan saya ngeliat Ndek Haji Unin sehat, Ndek Haji sehat, para sepuh masih sehat, alhamdulillah. Ya Allah, di mana-mana mangkong usia udah 70 ke atas sudah lewat. Apalagi Covid kayak ini beliau ada apa saya sampaikan. Saya pernah ceramah orang usianya 112 tahun meninggal. Akhirnya zaman nanya, Ustaz bagaimana sih orang tua dulu umurnya luar biasa panjang-panjang. Sehat-sehat badannya. Sampai saya pernah ceramah di, mohon maaf, di Jakarta Timur, Perumnas 2. Itu yang umurnya 80 tahun ke atas. Masih banyak belasan orang. Termasuk Ndek Haji Unin. Ma Haji, ya Allah, ya Rabb tabarakallah. Ini satu pelajaran penting bagi kita, deh. Orang tua dulu kenapa, mohon maaf, umurnya pada panjang-panjang. Satu, apik. Apik. Apik ibadahnya, benar. Coba orang tua sama kita nih anak muda, mohon maaf, kerajinan siapa? Pergi ke masjid anak muda apa aki-aki? Jawab yang jujur deh. Pertama kali masuk masjid buka gerbang aki-aki anak muda. Nyalain lampu masjidnya anak muda apa aki-aki? Nggak lama beduk, yang mukul beduk itu aki-aki anak muda. Ajannya, komatnya aki-aki anak muda. Yang jadi imamnya aki-aki anak muda. Mimpin doanya aki-aki anak muda. Matiin lampu masjidnya aki-aki anak muda. Yang gulung karpetnya, ngepel masjidnya, nyapu masjidnya anak muda apa aki-aki? Yang matinya siapa? Wah, songong cucu nih. Ya Allah ya Rabb. Tidak jaminan bicara tentang kematian. Buktinya Ndek Haji sampai saat ini hingga detik ini masih ada. Apalagi termasuk, mohon maaf, kalau orang sababnya dikit-dikit meninggal karena emang lagi ramenya. Betul. Apa juga saat ini hingga detik ini dikit-dikit ke rumah sakit, dikit-dikit ke rumah sakit, ujung-ujungnya pasti orang flu dikit, pilek dikit, ke rumah sakit pasti vonisnya apaan? Orang perutnya sakit, palanya sakit, masuk ke rumah sakit ujung-ujungnya. Orang sakit paru kan satu ya, sakitnya paru, kecuali rupa-rupa sakitnya. Ujung-ujung vonisnya apa?
Ya Allah ya Rabb. Pernah kejadian di Kerangan deh Haji, itu orang dikerumunin. Orang dikerumunin Bu. Nggak ada yang berani nyolek tengah hari menjelang johor. Sampai ada orang yang mau gotong, jangan bang, ini orang kena vonis, hati-hati corona, jangan sembarangan disentuh. Ternyata ada salah satu di antara orang Bu yang memberanikan diri, bismillah tawakkaltu Allah. Dipegang ini orang tua, digotong dia, sambari ditaruh di bawah pohon yang rindang, dikasih minum air hangat Bu. Sudah mulai sadar nengkong-kong, dikasih minum air hangat. Enggak lama ini orang yang bopong, tunggu sejenak biar saya pergi ke warteg. Akhirnya itu orang pergi ke warteg, beli nasi sepiring, dimakan sama ini orang. Ternyata alhamdulillah selesai makan satu piring, minum satu gelas, dicecek lagi. Itu corona apa kelantihan Bang? Ya Allah ya Rabb, tabarakallah. Makanya mohon izin, betul yang tadi saya sampaikan. Dan sering kita mohon maaf dengar, hampir tiap hari berita kematian semuanya, hampir semua pelosok. Sampai-sampai saya ceramah kematian di Haji sampai ke daerah Bekasi Utara sana, sampai Sawangan, sampai Depok, Bogor, Gunung Putri, ceramahnya cuma satu, kematian. Ini rentan dengan corona. Ya Allah ya Rabb, tabarakallah. Apalagi ada beberapa karakter nih Dek, ada yang rentan dengan corona. Satu, usia balita di bawah 5 tahun rentan tuh Kong dengan corona. Dua, yang lanjut usia lansia, usianya 70 tahun ke atas. Kalau ibadahnya kurang, zikirnya kurang, qiraatul Qur'annya kurang, maka mohon maaf nggak bertahan. Satu pelajaran bagi kita deh, kalau ada engkong-engkong di panggung ini masih ada, berarti ada apa dengan beliau. Yakin karena beliau orang apik ibadahnya kepada Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. 3, orang yang rentan dengan virus corona, mohon maaf, yang ketiga ini, yang 4 sehat 5 sempurnanya kurang, ujung-ujungnya kan imunnya tidak bertambah, bener. Akhirnya kena dengan itu hati keneh. Ya Allah ya Rabb. Yang keempat, yang rentan dengan corona, mohon izin Ustadz Kiai, Dek, Bu, yang rentan dengan corona, yang rawan dengan kena virus itu yang tidak merokok. Yang tidak merokok rentan dengan corona. Ada yang jawab ya betul. Ya Allah ya Rabb. Di Mesir ada namanya Profesor Dr. Ali Bolgana. Profesor Dr. Ali Bolgana mengadakan sebuah studi banding. Dia mengadakan observasi Bang. Ternyata orang yang sakit paru-paru Bang, mohon izin, tidak hanya sebatas disebabkan dengan rokoknya, tapi ada manfaat. Apalagi ramainya COVID-19, seluruh dunia takut akan hal itu. Ternyata virus corona Bang, kalau sudah masuk ke paru-paru, kagak ada asap Bang, cepet tuh mati orang. Tapi kalau orang yang merokok kan paru-parunya banyak asap tuh ya, itu corona mau masuk ke paru-paru udah angup duluan tuh corona. Orangnya masih sehat, coronanya mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali ke yatim deh. Syekhunal kiram al-mujahid fisabilillah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menukilkan dalam sebuah kajian kitab Al-Manhajus Syawi. Apa beliau sampaikan? At-taqwa huwa al-qana'atu bil qalil. Merasa menjadi pribadi yang pandai-pandai bersyukur dengan yang sedikit. Lalu apa kaitannya dengan yatim? Dek, ada salah satu kajian kitab nih. Ini baru pembahasannya dikit. Dalam kajian kitab Mukasafatul Qulub, Al-Imam Ghazali radhiyallahu an, beliau menyampaikan sebuah riwayat cerita tersebut, kisahnya. Di Irak ada negeri namanya Bang. Di Irak ada kota Basrah namanya.
Di kota itu ada pribadi seseorang yang kebiasaannya bermaksiat, bang. Preman dia, mabukis, judiis, apalagi morpois, mabukis, ujung-ujungnya mampuis. Ini ada pribadi seseorang yang kebiasaannya maksiat, jahat, dan mohon maaf, suka berbuat sesuatu yang melanggar tarbiyah Islamiyah. Ternyata apa yang terjadi? Ini izin. Orang yang tadinya dibilang jahat diponisnya sama masyarakat. Lalu Allah takdirkan ini orang mati. Mati ini orang yang jahat. Bahkan semua itu kampung di Basrah, kota Basrah tahu semua beliau penjahat yang sangat luar biasa, kelas kakak. Saking jahatnya nih orang mati, kagak ada yang mau nyolatin satupun. Mati beliau satupun tidak ada yang mau nyolatin. Sampai-sampai bu, istrinya nyari orang, 2 orang mau dibayar biar bisa bopong mayit sang suami. Ternyata apa yang terjadi? Apa yang terjadi, bu? Ini si mayit dibopong sama itu orang 2 di tempat halaman yang begitu luas dekat dengan pegunungan. Ternyata istrinya pun tahu di pedalaman sana di atas gunung ada orang ahli ibadah. Ada siapa deh? Ada orang yang ahli ibadah, Ndek Haji. Ternyata ini istrinya minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan itu orang ahli ibadah, orang yang soleh mau turun nyolatin suami saya. Ternyata apa yang terjadi, bu? Doa sang istri diijabah sama Allah. Orang yang ahli ibadah dari gunung turun, bu. Dia mau nyolatin suaminya. Akhirnya sampai di telinga masyarakat ada orang ahli ibadah, orang soleh mau nyolatin penjahat ini, orang yang suka maksiat ini. Timbul pertanyaan besar dari masyarakat sekitar, ada apa ini dengan orang? Ada apa dengan si mayit? Ternyata tidak lama orang alim, orang yang soleh, ahli ibadah ini sholat mayit diikuti sama masyarakat sekitar. Lalu masyarakat timbul pertanyaan kepada orang yang ahli ibadah ini. Akhirnya orang yang ahli ibadah manggil istrinya, ibu sini bentar. Ya mu'alim, ada apa? Tolong dijawab dengan jujur. Tolong dijawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Begitu katanya. Ini kalau boleh tahu amalan sang suami apa sih semasa hidupnya? Begitu, Bu. Emang mu'alim yang ahli ibadah ini, masyarakat sudah sangat tahu bagaimana perilaku dan keburukan suami saya. Suami saya ahli maksiat, berlumuran dengan dosa, jahat perilakunya, bahkan orang pada takut sama dirinya. Kayaknya memang gak ada sesuatu yang bernilai di hadapan Allah dan Rasulnya nih orang suami saya, kata sang istri. Namun apa yang terjadi? Kata orang yang ahli ibadah, maaf bu, coba ibu renung sejenak. Merenung sejenak, kira-kira ada apa sih amalan khusus yang dipakai sama sang suami ibu ketika masa hidupnya? Oh, kalau begitu mah ada kebiasaan hidupnya. 3 yang saya perhatiin itu. Nih Desarinya, dengarkan nih Dek. Ada 3 kebiasaan suami saya pada saat masa hidup. Memang beliau dikenal sama masyarakat ahli maksiat, tukang mabok, judi, tukang main judi, morbois, tukang makan morfin. Ternyata sadar dia ketika menjelang subuh. Apa yang terjadi? Sadar dari mabuknya, dia bergegas ganti pakaian. Dia pergi ke air, ngambil air wudhu, kemudian dia segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. 1, 2, di keheningan malam pernah terjadi, wahai orang ahli ibadah. Suami saya sadar ketika mabuknya. Di keheningan malam dia nangis kepada Allah. Dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkan di belah mana neraka Jahanam yang paling layak buat manusia terkutuk bagi saya ini. Dalam doa sang suami di saat sendirinya. Ternyata yang ketiga, pelajaran penting bagi kita. Tidak sebatas itu mu'allim. Ada kebiasaan yang sangat luar biasa sang suami. Di rumah saya tidak pernah sepi. 1-2 orang tiap hari anak yatim. Tiap hari tidak pernah sepi anak yatim. 1-2 orang ada di rumah saya. Saking perhatian dan sayangnya sang suami almarhum, ini ternyata lebih sayang daripada anak kandungnya. Perilaku sang suami almarhum ternyata sangat sayang terhadap anak-anak yatim, bahkan lebih sayang daripada anak kandungnya. Satu pelajaran penting bagi kita malam ini. Ya Allah ya Rabb, apalagi tadi saya dengar dari Mang RT, cuman 2-3 hari waktunya. Habis karena sudah terbiasa melaksanakan, Ustadz kan kagak enak. Betul, pertahankan Mang RT. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang mendawamkan, membiasakan berlaku kebaikan, maka baginya pahala dan pahala-pahala orang yang mengikuti akan kebaikan ini. Mudah-mudahan keluarga besar daripada wilayah RT 5 RW 3, siapapun yang menjadi dermawan dermawati, kita doakan rezekinya makin tambah, amin. Rezekinya makin berkah, amin. Buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dalam keadaan situasi dan kondisi saat ini ujian, mohon maaf, jangankan bapak, anak muda yang kerja sama, kita pun merasa hal yang sama. Apalagi da'i-da'iyatannya senior saya Ustadz Muhammad Tasrif, guru da'i pada ngampleh semua, maulid gagal deh. Maulid gagal. Apalagi sekarang yang mati udah mulai berkurang. Ya Allah ya Rabb. Tapi saya sampaikan sama jamaah, mohon izin, semua tergantung bagaimana pribadi kita kembali ke Al-Quran. Dan salah satu Allah berfirman dalam Al-Quran, salah satunya orang yang dikategorikan yang mendustakan ajaran agama adanya yang selalu senantiasa menghardik anak-anak yatim. Bahkan tidak sedikit ada orang yang mohon izin, dikumpulkan anak yatim, dibikin sebuah yayasan. Kadang-kadang mohon maaf, jauh dari niat dan ketulusan, hanya memperkaya diri, dapur dan keluarganya. Anak yatim banyak yang terlantar. Benar, benar. Hati-hati, hati-hati. Karena biar bagaimanapun anak yatim doanya mustajab, Bapak. Termasuk saya nih, saya ngurusin anak yatim 12 orang, saya pesantrenin semua. Satu di antara beliau anak yatim yang saya urusin dapat beasiswa ke UIN Syarif Hidayatullah. Saya ingat, ternyata ajal ngejemput kiai, beliau ditabrak sama motor fiction, meninggal 2 kali operasi. Udah bagus beasiswanya ke UIN. Sekarang kurang lebih sekitar 48 anak yatim yang saya urusin di pesantren. Bahkan di sekolah negeri dan di rumah masih ada yang TK. Doain siapapun di antara kita, mudah-mudahan Allah permudah kadar rezekinya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Kembali deh.
Jangan pernah mengeluh terhadap masalah yang terjadi. At-Taghabun ayat 11 komentar Allah, ma asoba min musibatin fil ardi illa biiznillah. Tidak ada apapun suatu musibah yang ditimpakan kepada seorang hambanya kecuali atas izin Allah. Maka mohon maaf, Allah tergantung bagaimana prasangka hambanya. Baik prasangka hambanya kepada Allah, insya Allah baik hasilnya. Amin. Buruk prasangka kita kepada Allah, maka tidak menutup kemungkinan buruk juga hasilnya. Kembali ke Al-Quran. Apapun yang kita perbuat hari ini, berusaha menjadi orang-orang yang dermawan dan dermawati. Yakin bu, bapak jamaah hadirin dan hadirat, surga kangen, surga rindu. Salah satunya ada orang yang suka dermawan, dermawati, terlebih menjadi pribadi yang berusaha berbagi antar sesama, terlebih sama anak-anak yatim piatu dan fakir miskin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kata hadis baginda Nabi, wa mut'imil ji'an. Orang yang dermawan dan dermawati yang suka berbagi, ini salah satu karakter yang dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma ya Rabbal. Jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan acara ini diagendakan rutin setiap tahunnya. Yakin kalau ada bapak ibu yang hari ini sudah memberikan santunannya, yakin bu, karena sejatinya rezeki yang kita keluarkan, rezeki yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah sejatinya rezeki kita. Harta yang kita bangga-banggakan, namun mohon maaf, pantat kuning buntut kasiran deh. Pantat kuning buntut kasiran tahu? Alias pelit binti koret tahu? Apa mohon maaf, pelitnya 17 setan. Ya Allah ya Rabbana. Orang pelit adik-adik suka enggak? Jamaah tolong menjawab, pelit suka enggak? Jangankan kita, orang yang pelit enggak suka sama yang pelit, benar. Nah kalau orang yang pelit enggak suka sama yang pelit, apalagi kita ya. Ya Allah. Apalagi orang pelit, kata baginda Nabi, gharibun minan nar wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah. Orang pelit dekat sama neraka, jauh sama manusia, jauh sama surga. Siapapun orangnya yang pada malam hari ini yakin, insya Allah Allah ganti kadar pahalanya makin tambah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tapi yang kaya, kalau toh pun kalian sombong dengan kekayaanmu, kau pejabat lupa dengan rakyatmu, apapun nanti akan dipertanyakan, dari mana kau dapatkan itu hartamu, lalu kau kemanakan itu hartamu. Yang kaya jangan pernah bangga kalau dijadikan tameng kesombongan, tapi tidak pernah berbagi antar sesama. Yang miskin jangan pernah sedih, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah pesimis. Yakin dan optimislah, pasti Allah punya rencana yang terbaik bagi kita semuanya. Apa syairnya? Ya Allah, tabarakallah. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesalkan diri. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya Paul. Duit lu mah matre buat bocah ya, duit mulu. Udah dibagi sama panitia barusan sama duitmu. Ya Allah ya Rabb, demikian yang Al-Fakir sampaikan sedikit karena mohon maaf harus segera berangkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar hakikatnya Allah yang memiliki kebenaran. Saya bersyukur meskipun 2 hari kecanda sama RT. Harusnya mohon maaf ini jadwal udah malam minggu, besok sudah dibunderin, dilingkarin. Sampai malam Senin besok saya jadwal sampai ke Gunung Putri, keliling hampir tiap hari. Nah besok insya Allah saya ngisi malam ke-7 sampai 40 dan 100 hari orang meninggal. Insya Allah berkah ya Pak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi 3 undangan minggu ini saya terima.
Tapi izin Ustaz Tasrif, ada 3 undangan yang saya tolak nih Haji. Deh, ada 3 undangan yang sampai saat ini saya tolak. Mohon izin ya. 1 undangan ceramah di daerah Palu. Jauh banget, udah jauh di Palu deh. Ini tahu di Palu. Ya baik. Lah iya, gue belum ceramah di Gedik duluan. Ogah saya. 2, ceramah yang saya tolak di Balikpapan, Bu. Bagaimana gue ceramah, diinjak-injak di bawah papan, dengerin kagak ada. Terakhir yang paling parah, Bu, taruhannya ceramah nyawa di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur ada lubang buaya ya, Bu. Saya mau ceramah di sini nggak jadi, saya bilang ente aja dah, gue mau ogah. Emang apa? Lah gue belum ceramah, pala udah hilang. Ya Allah ya Rabb, ogah. Terakhir insya Allah doain saya. Doain kalau jadi nanti akhir Agustus ini saya berangkat ke negeri jiran Malaysia dalam rangka safari dakwah di komunitas dai. Saya selain imanin sama beliau di IDMI, ada di Imani, ada Dai Canda, dan saya salah satu pengurus MWC NU Nahdlatul Ulama Jati Asih Kota Bekasi. Insya Allah doain biar saya panjang umur, sehat walafiat, berkah rezekinya buat bekal ibadah kepada Allah. Insya Allah Agustus saya bakal berangkat ke negeri jiran Malaysia dalam rangka safari dakwah ke negeri jiran Malaysia. Ada mantan Perdana Menteri Muhammad punya cucu, Bu, punya cucu 2 nanti mau dihitan. Doain biar jadi ya, Bu. Bu, doain biar jadi ceramahnya. Malaysia kan enak Ustaz ya, pulang dari sana saya bisa beli rumah, beli mobil. Amin. Itu juga kalau jadi, tapi insya Allah pasti jadi. Ceramahnya, tausiahnya dalam rangka nyunatin, Bu. Bu, dalam rangka nyunatin. Nyunatin siapa Ustaz? Dalam rangka safari dakwah, tausiah, nyunatin Upin dan Ipin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.